Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya Dian Pangandaing yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel Indonesia di tahun yang baru ini, di tahun 2022 saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, memiliki masalah dalam keluarga, dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga dan yang menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Dan yang akan membantu acara ini adalah keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Program ini Anda bisa saksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook dan YouTube. Anda juga bisa menyaksikan melalui website kami di hopechannel.id. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda melalui Play Store ataupun App Store. Saat ini kita sudah tersambung dengan keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam, Dian. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan kita dapat bersiaran lagi di program Obsesi Hati ini. Kami serahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaing yang sudah memulai acara dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Sebelumnya kembali kami dari keluarga Sitorus mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun 2022 ini para pemirsa Hope Channel Indonesia boleh berada dalam keadaan yang berbahagia dan juga dipenuhi dengan kesehatan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah penyertaan pimpinan Tuhan kita percaya akan selalu menjadi bagian kita di tahun 2022 ini. Nah, oleh karena janji penyertaan itu, makanya judulnya malam ini apa judulnya? Judul yang sangat istimewa dan topik pembahasannya bersyukur dalam keluarga. Betul. Ya, bersyukur. Kita sudah masuk ke tahun yang baru, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Saya suka sekali dengan satu quote yang ditulis oleh seorang penulis terkenal, Ellen G. White, di dalam Life Sketches, ya dikatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan masa depan, kecuali kita melupakan penyertaan Allah di masa yang lalu. Wah, itu quote itu sangat luar biasa. Jadi saya percaya kalau pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah sudah merasakan penyertaan Tuhan di masa yang lalu, jangan khawatir akan hari depan. Oleh karena itu bersyukurlah, makanya dulu bersyukur dalam keluarga. Baik, ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, beginilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami tinggikan namamu pada saat ini Tuhan. Pada acara Obsesi Hati, kami percaya berkat penyertaan Tuhan telah memimpin pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun mereka berada di sepanjang tahun 2021. Walaupun mungkin kami banyak menghadapi problema, masalah, tetapi kami percaya kebahagiaan juga Tuhan telah berikan kepada kami. Sukacita juga Tuhan telah berikan kepada kami. Karena kami merasa bahwa penyertaan pimpinan Tuhan telah berlaku sepanjang kehidupan kami di tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, karena kami mau serahkan acara Obsesi Hati pada malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpinlah acara ini dari awal hingga akhir, berkati jaringan, internet atau apapun yang digunakan, terutama untuk pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat yang saat ini sedang diterjang badai hujan. Kami percaya jaringan internet Tuhan akan berikan dengan baik di sana sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia dapat memandu acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Hamba berdoa untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia
biarlah berkat berkelimpahan, berkat badani, berkat kesehatan, terlebih berkat rohani boleh menjadi bagian para pemirsa Hope Channel dan kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan, pertemuan yang indah yang Tuhan telah izinkan kepada kami pada malam hari ini. Secara khusus sama berdoa untuk pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, biar urapan dari surga boleh menjadi bagian pendeta dan Ibu Pendeta, agar pembahasan yang dibawakan pada malam hari ini boleh memakan tempat dalam hati pikiran kami, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, atau ada pertanyaan seputar problema yang Anda hadapi dalam rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan saat ini Kita langsung sapa saja narasumber kita yang baru pulang dari liburan di Florida ya. Baru tadi malam sampai dan sekarang sudah berada di rumah di North Carolina. dan sudah standby untuk membawakan acara obsesi hati. Baik, shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Kusara. Leo dan Fitri dan seluruh pemirsa, selamat malam. Selamat malam dan Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Amin. Oke, kita udah gak sabar nih ya untuk mendengar pembahasan dari pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi topik yang paling pasti sangat menarik ini. Ya, silakan pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, kita akan bahas bersama bersyukur dalam keluarga bagian kedua. bagian kedua. Pertama sudah diberikan tahun Sudah lalu. pernah kita berikan beberapa bulan yang lalu dan ini yang kedua dan pembahasannya 95% berbeda. Tetapi kita tahu bahwa rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang perlu untuk selalu bersyukur. Jadi oleh sebab ini adalah tahun baru, kembali kami mengucapkan atas nama keluarga. Ya, untuk selamat tahun baru untuk semua pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Ini kebetulan adalah keluarga kami. Ya. Nah, ayat yang telah dibahas tadi nanti kita akan baca kembali. Tetapi ada satu hal yang sering orang lupakan, yaitu bersyukur. Padahal bersyukur itu satu perkara yang sangat penting sekali dalam keluarga. Ada satu kali ada seorang anak yang diundang, umur 6 tahun diundang oleh tetangganya untuk makan siang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi waktu mereka sudah sediakan makanan itu, terus anak ini biasa dia dalam keluarga yang selalu harus berdoa dulu. Terus, ya orang ini kok nggak berdoa? Terus dia tanya, aren't you going to say something? Nah, oh enggak, dia bilang, kami nggak biasa melakukan ini, katanya ini. Nggak biasa berdoa. Nggak biasa berdoa. Jadi anak ini anak umur 6 tahun kan polos saja. Dia bilang, you are just like my dog. Kamu seperti anjingku saja. Langsung dive in katanya. Agak malu. Tapi ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Anak kecil kan umur 6 tahun kan. Bukan berbicara kasar tapi berbicara seadanya. Jadi seperti anjing katanya Bapak, langsung makan gitu saja. Jadi kita perlu mempunyai satu kehidupan yang bersyukur ya untuk semua kehidupan kita masing-masing. Dan ayat yang kita telah baca tadi dari Bu Fitri dikatakan 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat, ini dalam segala hal, bukan saja waktu kita lagi beruntung, tapi lagi kita lagi bersusah pun itu juga harus kita ucapkan syukur. Jadi itu berarti apa yang dikatakan oleh Paulus itu waktu dia dipukul, dia bersyukur. Iya, waktu dia dicambuk dia masih bersyukur. Waktu dia dipenjarakan dia masih bersyukur. Bahkan di Filipi kebetulan kami pernah kunjungi ke penjaranya di Filipi tempat dia dipenjarakan ya bersama dengan Silas. Dan di situ dia menyanyi, artinya bersyukur waktu di penjara. Luar biasa sekali, ya. Dikhianati teman-temannya, dia tetap bersyukur. Ya, Demas pernah mengkhianati dia, tetapi dia tetap bersyukur. Kemudian kedinginan pada saat kedinginan, kapal karam kan? Ya, kelaparan waktu kapalnya karam, ya. Waktu dilempar batu, ya. Kemudian Paulus memiliki perspektif yang tepat mengenai beban kehidupan, ya, menghadapi berbagai macam tantangan, namun ia masih tetap dapat bersyukur. Luar biasa sekali, ya. Dan itu sehubungan dengan ini kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan.
Jadi dia fokus, mempunyai perspektif untuk lihat masa depan, surga yang Tuhan menyediakan. Jadi bagi kita. kemuliaan yang akan dinyatakan itu ya luar biasa sekali. Penderitaan di dunia ini sama sekali tidak Tidak ada berarti. Tidak berarti. Sebab itu dia bisa bersyukur oleh sebab membandingkan sesuatu perkara yang dia mau lihat di masa mendatang. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya kepada keluarga pemirsa sekalian, dapatkah kita bersyukur dalam keluarga? Ya. Kalau kita menghadapi banyak piring kotor di dapur, kan sering sekali orang ngomel, aduh banyak sekali cucian piringnya. Tapi kita harus bersyukur. Banyak piring kotor berarti banyak keluarga ada di dalam rumah tangga kita, sehingga kita masih bisa makan bersama-sama. Luar biasa sekali. Waktu bayar pajak, bersyukur atau enggak? Ya, banyak orang katakan, aduh, ini kalau kami di Amerika Serikat ini kalau April 15 sudah harus memberikan laporan kan untuk bayar pajak. Ada orang ngomel-ngomel, bersyukur dong, kamu masih punya pekerjaan, makanya kamu masih bisa bayar pajak. Iya, sebab kalau tidak ada pekerjaan, kalau tidak bayar pajak artinya tidak ada pekerjaan atau tidak ada penghasilan. Jadi kita harus bersyukur, oke? Ada baju yang sudah rada ketat, berterima kasih Tuhan masih kasih kita beri makanan. Banyak orang yang nggak ada makanan sekarang, makanya bajunya agak ketat sedikit. Ya. Kemudian rumput di pekarangan yang sudah tinggi atau jendela yang harus dibersihkan. Aduh, terima kasih karena kita masih punya rumah. Ada orang yang homeless, nggak ada rumah, nggak ada jendela yang mau dibersihkan, nggak ada rumput yang mau dipotong ya. Jadi bersyukur dalam segala hal. Kemudian ada tempat parkir oto di tempat yang paling ujung dari parkiran. Iya. Dulu waktu saya operasi ini kaki ya, jadi pakai knee replacement. Jadi kita selalu waktu sudah selesai operasi, kan saya susah jalan ya, susah jalan jadi dikasihlah itu tanda cacat, tanda handicap yang untuk sementara aja ya. Waduh, saya nggak bisa jalan. Tapi setelah 8 minggu ya itu saya sudah bisa jalan, terus saya dikasih tempat handicap itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi saya bisa jalan jauh. Teman saya katanya, aduh kamu kok nggak mau parkir sana? Loh, harus bersyukur saya ada tempat yang jauh, jadi saya masih bisa jalan. Dia bilang, oh I don't want to talk to you anymore. Karena dia merasa, kok harus bersyukur. Saya mau supaya dekat ke kantor, supaya saya bisa nggak usah jalan terlalu jauh. Bersyukur kalau kita bisa dapat tempat parkir yang jauh, berarti kita masih mempunyai kesempatan untuk jalan. Dan artinya kita bisa gerak badan, jadi lebih bagus dari keadaannya. Nah, dapatkah kita bersyukur dengan anak yang sering nakal? Oh, masih berarti anak itu aktif, anak itu masih sehat, ya. Dan artinya kita masih punya anak-anak, ya. Sebab ada banyak orang yang tidak punya anak-anak, ya. Jadi dengan pakaian kotor yang menumpuk atau baju yang banyak yang perlu disetrika. Berterima kasih, berarti kita nggak lagi ngumpul ini semua. Banyak pakaian yang mau disetrika, banyak anggota keluarga punya pakaian yang harus kalau waker berbunyi pada pagi hari, bersyukur juga. Bersyukur dong, karena kita berarti masih hidup, ya. Masih bisa dengar waker, ya. Iya. Kemudian untuk perasaan capek, otot yang pegal-pegal pada malam hari, itu berarti bahwa kita sudah produktif selama hari. Masih produktif, ya. Jadi kalau gitu kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Jadi itu berarti Tuhan mau supaya ya kita tuh kita bisa bersyukur. Satu hal yang kita mau coba ingatkan ialah Tuhan mau kita tetap mengucapkan syukur dalam menghadapi segala macam situasi, karena Dia mengetahui bila mana kita melakukan hal ini maka kehidupan kita akan diubahkan. Adanya suatu pertumbuhan, kerohanian yang bertumbuh, tubuh yang lebih sehat kalau kita punya hidup yang lebih bersyukur. Baik, kita mau coba lihat paling sedikit 6 alasan mengapa kita harus untuk bersyukur, ya. Yang pertama, Tuhan mau kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, supaya kita merubah status kesehatan kerohanian kita dari seorang bayi menjadi seorang Kristen dewasa. Ingat Anda, kalau bayi itu bagaimana? Sudah kita empok-empok, kita kasih makanan, kita letakkan tempat tidur, dia nangis, berteriak. Ya, kapan dia baru bisa? Kita harus ajar bayi ini untuk bilang thank you, harus bilang ucapan terima kasih, ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengucapkan ucapan terima kasih, berarti kita sudah berubah status kita dari bayi yang selalu menangis-nangis, yang tidak pernah berterima kasih, ya. Sekarang sudah menjadi orang Kristen yang dewasa.
Bayangkan. Jadi berterima kasih artinya lebih bertumbuh dalam kerohanian, ya. Dari tingkatan Kristen yang baik sudah lebih bertumbuh untuk lebih dewasa. Ya. Jadi satu perkara yang sangat penting. Kemudian yang faktor yang kedua, ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita sadar Ia telah memberikan segalanya untuk kita. Bayangkan, Tuhan memberikan semua kepada kita. Ini udara bersih ya. Kalau Anda misalnya pernah penderitaan daripada asma atau COVID aja ya, itu pakai harus oksigen tank itu berapa mahal? mahal sekali, harus bayar. Iya. Tetapi kita bisa hirup udara sekarang itu dengan segar sekali. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan semuanya, ya. Kehidupan. Kalau kita walaupun mungkin hidup sederhana, tetapi kalau kita memang mempunyai makanan walaupun sederhana sekalipun kita masih hidup artinya. Jadi kita harus lihat Tuhan yang menyediakan semuanya untuk kita. Ya. Ini terjadi kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka diciptakan, maka semua sudah tersedia. Ya. Ada Taman Eden yang sudah tersedia, Ada buah-buah. ada buah-buahan, biji-bijian yang mereka dapat menikmati. Tuhan sediakan lebih dahulu sebelum ciptakan manusia. Begitulah kita harus bersyukur. Ya, Oke. bersyukur dalam segala hal. Kemudian faktor yang ketiga, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita menjadi orang Kristen yang gilang gemilang hatinya selalu menggerutu. Ya, kalau kita selalu ngomel-ngomel, bukan saja susah. Nanti kita akan bahas bagaimana itu akan mempengaruhi bukan saja pikiran kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, kesehatan kita, semuanya akan terganggu. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang gilang gemilang. ya, ini satu perkara yang sangat penting sekali, ya. Kita melihat berkat Tuhan daripada iri hati kepada tetangga. Masih banyak yang lebih susah dari kita, ya. Jadi kalau misalnya kita punya mobil itu sederhana, tetangga punya mobil itu mobil mewah, bersyukur sebab kita masih punya mobil. Ada orang yang tidak punya Mobil sama sekali, Ada. ataupun tidak ada kendaraan apa-apa dan sebagainya. Jadi kita harus melihat sesuatu Positif. yang positif, ya, di dalam keluarga kita, lihat berkat Tuhan daripada ya sesuatu perkara yang kita iri dari tetangga atau yang lain. Ya. Faktor yang keempat, Alasan yang keempat kenapa kita harus bersyukur, ya ada Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita tetap rendah hati. Menyadari apapun pencapaian kita, sukses kita, semuanya itu semuanya merupakan sumber daripada kepintaran yang Tuhan berikan pada kita. Bukan yang kita miliki sendiri, tapi Tuhan yang telah berikan pada kita. kalau kita kaya oleh sebab Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kekayaan. Kesehatan Tuhan Ya, berikan. kesehatan ya. supaya kita bisa Bekerja. bekerja dan sebagainya. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting. Ingat pengalaman daripada Alex Haley. ini. Ya, Alex. Ini Ya, apa yang Alex terjadi? Haley ini adalah penulis dari buku Roots ya. Jadi dia terkenal sekali. Jadi orang waktu masuk ke dia punya kantor, dilihat, loh, kok orang kan biasanya wah pemandangan bagus, Calderé yang bagus, dan ini kok ada gambar, kok ada kura-kura di atas daripada tiang pagar. Dia bilang, kenapa itu? Dia bilang, gini, saya kalau kadang-kadang saya kalau sudah tulis ya, wah rasanya orang bilang ini bangga sekali. Ini adalah tulisan yang bagus ya. Saya selalu ingat, lihat saya kepada gambar ini. Itu turtle, kura-kura itu nggak naik di atas tiang itu sendiri. Orang harus taruh turtle itu, harus taruh kura-kura itu di atas tiang itu. Begitu juga dengan saya. Bukan karena kepintaran saya, Tuhan telah taruh saya sehingga saya bisa menjadi penulis yang hebat ini. Jadi saya dengan melihat turtle ini, saya jadi tetap rendah hati, nggak nyombong. Ya. Jadi Tuhan yang meletakkan atau ada orang yang meletakkan, ada orang yang menolong. Ya. Masing-masing kita berada di dalam posisi sekarang ini ya, oleh sebab ada seorang yang sudah pernah menolong kita ya. Ya. Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati oleh sebab ya bukan atas usaha sendiri tetapi oleh sebab ada orang yang sudah menempatkan kita di tempat kita berada sekarang ini. Nah, kemudian faktor yang kelima. Alasan kenapa Tuhan mau kita bersyukur kepadanya, sebab setiap penderitaan
bermanfaat bagi kita. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi apa yang terjadi kalau kita mengalami kesengsaraan? Ternyata itu menolong untuk bertumbuh supaya tekun. Dan ketekunan kenapa? Oh bagus, supaya menunjukkan kita tahan uji. Kemudian ini menimbulkan suatu pengharapan. Jadi kita lihat bahwa kesengsaraan sekalipun kita harus bersyukur saat menolong kita untuk bertumbuh. Baik, kita akan coba lihat beberapa contoh ya. Salah satu adalah kisah daripada Sadar Singh. Ya. Dia adalah seorang Kristen di India ya. Dan dia kalau baca riwayat hidupnya luar biasa sekali. Dia adalah seorang yang menyangkal diri untuk kepentingan Kristus, dikatakan penuh dengan hidup yang serba positif, sukacita di dalam Tuhan. Dan satu waktu dia dirampok ya, di dalam perjalanan untuk mengabar Injil. Kemudian waktu dia pulang ke rumah, dia menuliskan dalam buku hariannya. Apa yang dia tuliskan? Tuhan, aku bersyukur oleh sebab aku dirampok. Ya, bukan aku yang dalam merampok. Dalam jumlah yang kecil ya, dan yang besar ada di rumah. Yang kedua adalah dikatakan saya bersyukur oleh sebab hanya uang saya diambil, nyawa saya tidak diambil. Saat itu aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kemudian waktu yang ketiga dia katakan aku bersyukur oleh sebab aku yang dirampok dan bukan aku yang merampok. Jadi kalau begitu dia hidup dengan penuh bersyukur. Jadi mungkin pernah dengar kisah raja dengan hamba yang bijaksana. Ya, hamba ini adalah seorang yang selalu bersyukur. Jadi segala sesuatu tidak akan dia kata terima kasih Tuhan. Ya terima kasih. Maka dia katakan tidak, kamu ini selalu bilang berterima kasih. Hidup itu tidak selamanya mulus. Ya raja ini bilang. Oh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi satu waktu dia sedang bersama dengan ini berburu. Ini kebetulan raja ini suka berburu. Jadi pada saat dia membersihkan senapannya, tiba-tiba dar! Ternyata menembak ke kaki jempol daripada sang raja. Akibatnya raja ini marah sekali. Lihatlah, saya tidak punya jempol lagi. Maka pulang daripada berburu, apa yang dibuat dengan hamba ini? Dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dia sekarang berburu sendirian sekarang sebab hambanya pergi ke masuk penjara. Kemudian pada saat dia berburu, dia masuk ke tempat yang agak dalam. Wah, ditangkap oleh suku yang terasing. Kemudian mau dijadikan korban. Pada saat mau dijadikan korban, diperiksa seluruh tubuhnya. Wah, rupanya dia tidak ada jempol. Maka itu percayaan daripada suku itu katakan bahwa kalau tidak ada jempol, tubuhnya tidak lengkap, tidak bisa dijadikan korban untuk dewa mereka. Maka terpaksalah dilepaskan kembali. Langsung raja itu pergi ke rumahnya dan berkata kepada pegawainya, untung kamu bikin putus saya punya jempol. Kalau tidak, saya sudah jadi korban. Sudah jadi korban, saya sudah mati. Ya. Kemudian hamba itu kata, untung sekali kamu penjarakan saya, ya. Kalau tidak, maka saya akan ikut dengan sang raja dan sayalah yang akan jadi korban oleh sebab saya punya tubuh ini masih lengkap. Jadi bersyukur di dalam segala keadaan. Baik, alasan yang keenam. Ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur kepadanya supaya kita jangan anggap itu soal biasa. Ada orang katakan, oh kalau hanya satu kali dalam 1 tahun ini keluar bintang, maka akan ada orang tunggu di situ dari jam 7 malam sampai pagi untuk melihat bintang itu. Melihat bintang. Sebab munculnya setahun sekali. Setahun sekali. Nah, tapi karena kita terlalu, ini sol biasa. Terlalu banyak bintang itu selalu muncul tiap. Jadi enggak kita anggap biasa tidak saja. Tidak menghargai lagi. Tidak. Itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel. Pada saat pertama mereka mendapatkan itu mana. Ya. Wah, luar biasa. Menyambut mana. Ya, mereka bisa makan. Besoknya juga begitu dan sebagainya. Tetapi sesudah setiap
hari, setiap minggu, setiap bulan mendapatkan mana, apa yang terjadi? Menggerutu mereka. Menggerutu. Aduh, ini saja makanan kami. Aduh, kami mau makan makanan yang lain. Bawalah kami kembali ke Mesir supaya kami bisa makan makanan yang berkelimpahan. Ya, jadi tidak ada sifat bersyukur kepada Tuhan. Iya, Ya. sebab dianggap sudah Biasa. Ya, kayak jadi take it for granted. Ya, dianggap satu hal yang biasa. Nah, satu hal yang jangan kita pernah lupakan, berkat Tuhan itu baru setiap hari. Ya. Kehidupan itu adalah satu hal yang baru setiap hari. Itulah sebabnya kita harus selalu bersyukur setiap hari. Oke, ini satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang terjadi dengan pengalaman daripada Rudyard Kipling? Ya, Dia ini seorang writer ya, dan penulis biasanya yang luar penulis. biasa. Dan kalau sebagai seorang penulis itu kan kadang-kadang ya dia nggak bisa berhasil menjual bukunya sampai sudah meninggal baru dia punya buku laku. Tapi ini masih hidup, bukunya sudah banyak laku sampai ada satu orang reporter daripada newspaper, daripada koran, dia hitung-hitung, wah ini kalimatnya ini bagus sekali katanya. Wah, dan jumlahnya dia pun rata-rata dia punya tulisan itu satu perkataan itu seharga $100. Jadi dia pergi kasih tahu kepada ini Rudyard, bilang, kamu punya perkataan itu mahal sekali harga $100. Oh iya, $100 saya nggak tahu katanya. Lalu dia kasih uang. Dikasih uang $100. Lalu si Rudyard Kipling ini dia ambil tuh uang, dia lipat, terus dia masukkan ke dalam kantongnya. Ditanya samanya, give me that $100. berikan satu kata yang nilainya $1. $100. Yang $100. Terus dia bilang, nah jadi waktu dia sudah lipat itu dia bilang, thanks. Artinya terima kasih. Itulah harga perkataan yang harganya nilai $100. Ya, kita harus bersyukur dalam segala hal. Itulah kata Tuhan yang mengatakan bahwa thank you kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu adalah harga yang lebih dari $100. Ya, itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur satu sama lain ya kepada orang lain yang telah membuat kebaikan kepada kita. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Alkitab, misalnya Mazmur 107 ayat yang 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu. Iya, jadi bersyukur kepada Tuhan adalah satu keharusan kepada kita masing-masing. Bagaimana kita menyatakan syukuran kita kepada Tuhan? Ya. Nomor 1, kita bersyukur pada Tuhan dengan menghargai perkataannya dan berbicara kepadanya melalui 2 percakapan. Jadi begitu kita bangun, kita harus mendengar firman Tuhan dulu. Ya, dengan mendengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, dan kemudian kita berbicara kepadanya dengan colloquial prayer. Jadi bicara seperti kita bicara kepada seorang teman. Utarakan kita punya terima kasih kepada Tuhan. Saya sudah bangun ini pagi, saya mau bikin ini hari, seperti tadi pagi ya. Kita bangun ini, waduh, terus langsung dapat di iPhone emergency alert. Jangan keluar rumah sampai 9:15. Ini adalah flash flood. Jadi kita ini, aduh angin kuat sekali, ini hujan terus-menerus. Kita berdoa, Tuhan, ini kita mau obsesi hati ini hari. Dan kita tidak tahu bagaimana ini jaringan, apakah bisa dengar baik apa enggak, karena ribut sekali kita sedangkan ini terus hujan. Dan pada hari ini akan ada snow akan datang, ya, jadi salju akan datang. Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Up to you God. Kalau Tuhan mau supaya ini berjalan dengan baik, Tuhan akan memberikan cuaca. Dan sekarang kita lihat sudah berhenti hujan. Sudah berhenti hujan. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Jadi kita harus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Itulah pernyataan ya. Terima kasih kepada Tuhan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan melayani Tuhan melalui gerejanya ya. Kita bisa jadi penerima tamu, main piano atau menyanyi seperti keluarga Sumampau ini. Wah, itu memuji Tuhan, itu bersyukur namanya. Ibu dan anak dan bapak menyanyi. Aduh, satu perkara yang sangat baik ya, mengatakan berkhotbah, ada ucapan syukur atau ambil bagian bersaksi atas berkat Tuhan, memasak makanan untuk potluck ya, atau mengundang orang ke rumah kita untuk makan, untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan sebagainya. Banyak perkara yang kita harus buat ya, apalagi dalam acara akhir tahun atau awal tahun seperti ini, memberikan kepada mereka
Yang kekurangan. sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita pun bersyukur pada Tuhan dengan menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Ya, sebagaimana tertulis dalam Matius 25 ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya untukku. Sebab waktu itu mereka tanya, murid-murid tanya kepada Yesus, kapan saya lihat Yesus itu? Begini. Nah, inilah jawaban Yesus kepada mereka, bahwa orang yang hina, orang yang homeless, orang yang tidak ada orang tua, yatim piatu, kalau kita melakukan kebaikan pada mereka, itu berarti kita sudah melakukan kepada Tuhan. Dan Ya. itulah satu perkara yang sangat penting. Mungkin saja kita berhadapan dengan orang Iya. yang buta, Ya, kita kasih.